Di bab 2 ini kita akan mempelajari nilai waktu dari uang atau the time value of money. Penjelasan singkatnya konsep ini adalah kira-kira kalau ada orang yang ditawari uang 1 juta, kemudian diberi pilihan ingin diterima saat ini atau nunggu 3 tahun lagi, itu normalnya atau biasanya orang itu akan memilih 1 juta saat ini, bukan 3 tahun lagi. Alasannya bisa macam-macam. Misalnya, kalau uang 1 juta itu diterima 3 tahun lagi, itu ada resikonya. Resiko apa? Resikonya adalah mungkin bisa saja tidak jadi 3 tahun lagi, karena orang yang menawari itu mungkin sudah tidak ingin memberi uang lagi, atau orang yang menawari itu mungkin sudah tidak ada lagi, atau mungkin ada hal lain yang dijadikan alasan antara memilih 1 juta saat ini dan 3 tahun lagi. Misalnya, kalau uang 1 juta saat ini itu dimasukkan ke bank, 3 tahun lagi nilainya sudah lebih besar daripada 1 juta. Itu kira-kira gambaran sederhana tentang nilai waktu dari uang. Dalam kaitannya dengan konsep ini, kita mengenal ada 3 nilai waktu dari uang. Ya, ada nilai present, sehingga nilainya disebut present value. Kemudian future, nilai di waktu yang akan datang, atau disebut future value. Selalu satu lagi ada annuity value. Kalau present pasti semua tahu, ini nilai saat ini, nilai sekarang. Kalau future value pasti semuanya juga sudah tahu, itu nilai yang akan datang, mungkin 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi. Annuity itu adalah nilai kalau uang itu diterima atau dikeluarkan dalam jumlah yang sama, ya, jumlahnya sama, tetapi secara periodik. Periodiknya di sini istilahnya annual itu maksudnya tahun, tapi sebenarnya penggunaannya lebih jauh, lebih modern, tidak terbatas pada tahunan, tapi bisa juga bulanan, bisa juga harian, bisa juga per jam. Jadi pengertian annuity itu digunakan secara luas, diperluas maknanya, tidak hanya tahunan tapi bisa periode yang lain. Jadi annuity itu adalah nilai uang kalau itu dibelanjakan atau kalau diterima secara periodik dalam jumlah sama, jumlahnya sama, dari waktu ke waktu. Nah, lalu kita untuk selanjutnya pada bab ini akan mempelajari bagaimana mengkonversikan 3 kemungkinan ini. Artinya misalnya kita punya uang saat ini, kalau punya uang saat ini itu berarti ya nilai saat ini sama uang 1 juta saat ini, ya nilainya saat ini 1 juta. Bagaimana nilai future-nya? Bagaimana nilai annuity-nya? Ya, berarti ada pertanyaannya ini dari present ke future 1, dari present ke annuity 2. Kemudian seandainya kita punya nilai future, kita ingin juga tahu nilai present-nya, present value-nya. Kalau punya future juga ingin punya nilai annuity-nya. Berarti tambah lagi 3 ke sini, 4 ke sini. Lalu kalau kita faktanya sudah punya annuity duluan, data annuity, kadang kita ingin mengetahui nilai present value-nya. Berarti kelima, terus yang terakhir kita punya annuity, ingin tahu nilai future-nya 6. Jadi kita punya 6 pertanyaan untuk konversi antar nilai waktu dari uang ini. Slide ini sama dengan yang tadi, maka kita lewati saja. Ini merupakan kemungkinan pertama. Dari tadi kita membicarakan ada 6 kemungkinan konversi. Ya,
Ini berarti kalau saya beri kode ini FP, ada kode FP ini berarti mencari nilai future jika diketahui nilai present dengan I tertentu dan N tertentu. Nah, nanti angka yang digunakan untuk mengkonversi itu namanya adalah compounding factor. Jadi kalau mencari future, diketahui present, angka yang digunakan untuk mengkonversi namanya compounding factor. Ini konsepnya dalam bentuk rumus. Kita ingin mencari F, mencari future, diketahui P, presentnya. Jadi presentnya itu nanti dikalikan sebuah vektor. Angka pengalinya yang dalam ini ya, angka ini yang saya lingkari ini adalah compounding factornya. Jadi compounding factornya itu adalah 1 ditambah I itu adalah perubahan nilai uang, ya. Bagaimana uang itu berubah dari waktu ke waktu nilainya, ya. Memang ini singkatan dari interest, tapi jangan lalu diartikan itu pasti bunga, tapi lebih tepat kalau kita artikan ini perubahan nilai uang, tingkat perubahan nilai uang dari waktu ke waktu. Mungkin tiap tahun uangnya itu naik berapa atau turun berapa, berubah berapa. Itu I-nya ini. Ya. N itu periodenya. Misalnya kita bicara 5 tahun dan perubahan nilai uangnya itu tiap tahun, berarti ini N-nya ada 5. Tapi kalau 5 tahun, ya periodenya 5 tahun, tapi perubahan nilai uangnya itu tiap bulan, berarti kita hitungnya bulanan. Ini N-nya bukan 5, tapi 5 kali 12. Ya, berarti ada 60. Ya, berarti ini rumusnya yang disebut compounding factor itu ini yang saya lingkari pakai pointer ini. 1 plus I pangkat N. Nah, nanti di bagian akhir slide ini akan ada latihannya menggunakan formula di Excel dan juga functionnya. Ya. Lalu yang kedua, sekarang kita bahas yang kedua. Ini dibalik ini. Tadi F mencari F diketahui P, sekarang ini mencari P diketahui F. Ya. Angka yang untuk mengkonversi namanya discount factor. Jadi discount factor yang ini, yang dalam kurung ini. 1 dibagi 1 plus I pangkat N. Ini discount factornya. Jadi mencari P, mencari present value jika diketahui future-nya. Ini latihannya juga ada di bagian akhir slide ini. Ya, jadi ini saya hanya membahas konsepnya dulu. Nah, perhatikan yang ini mencari F diketahui P, satunya kebalikannya. P diketahui F. Maka rumusnya juga pada dasarnya cuma dibalik saja. Ya, lihat ini. 1 plus I pangkat N, di sini 1 per 1 plus I pangkat N. Ini discount factor, ini compounding factor. Lalu ini mencari F jika diketahui A. Angka untuk mengkonversinya atau yang dalam kurung ini namanya annuity compounding factor. Ya. 1 plus I pangkat N dikurangi 1 dibagi I. Ini compounding factor. Ya, berikutnya ini kebalikannya, mencari A diketahui F. Ya, angka untuk mengkonversinya namanya sinking fund factor. Rumusnya juga cuma dibalik ini, perhatikan. Ini seperti ini dibalik jadi I dibagi 1 plus I pangkat N dikurangi 1. Ya, ini juga dibalik ini. Tadi kan mencari F diketahui A, ini A diketahui F. Selanjutnya, kemungkinan berikutnya adalah mencari P diketahui A. Faktornya namanya present worth atau present value of an annuity factor. Ya, ini. Yang dalam kurung ini. 1 plus I pangkat N dikurangi 1 dibagi I kalikan 1 plus I pangkat N. Bawahnya kebalikannya. A diketahui P. Mencari annuity diketahui present. Nama faktornya adalah capital recovery factor. Karena kebalikan, sekali lagi ini kebalikannya. Rumusnya juga kebalikannya. Perhatikan cuma dibalik saja. Jadi I kali 1 plus I pangkat N dibagi 1 plus I pangkat N dikurangi 1. Ini juga dibalik. A, P, di sini P, A. Selain 6 kemungkinan konversi tadi, seringkali kita juga ingin mengetahui I-nya. Perubahan nilai uangnya dari waktu ke waktu itu berapa. Ya,
Misalnya ini diketahui P, diketahui F, diketahui N, lalu I-nya berapa? Di sini ada contoh misalnya presentnya 1 juta. Misalnya anggap saja ada orang yang menawari investasi ini, diminta menginvestasikan uangnya 1 juta, lalu dijanjikan setelah 3 tahun jadi 1,75 juta. Ya, itu berarti tingkat bunganya berapa? Karena ini hubungannya P dan F, tadi P dan F itu ada dua kemungkinan. Kalau tidak compounding factor, kita juga bisa pakai discount factor, maka cara menghitungnya juga begitu. Ini kalau kita pakai compounding factor, ini rumus yang tadi compounding factor, masukkan saja angkanya di sini, data-datanya tadi. F-nya berapa, P-nya berapa, I-nya berapa, masukkan semua, lalu dibalik saja, ini perhatikan. P-nya dipindah ke kiri, jadi F per P, kemudian sisi kiri dan kanan di akar pangkat N, ya, ini akar pangkat N jadi 1 plus I, kemudian I-nya dipindah ke kiri, ya, lalu hasil akhirnya tinggal dimasukkan angka-angkanya ini, F-nya tadi adalah 1,75 juta, P-nya 1 juta, N-nya 3, maka didapatkan 20,5%. Berarti kalau ada tawaran investasi sederhana semacam ini, bisa dihitung pakai cara ini, tingkat bunganya ternyata 20,5%. Ini kasus yang sama seperti halaman sebelumnya, cuma cara menghitungnya bukan pakai compounding factor tapi pakai discount factor. Ya, sama prosesnya sama, F-nya dipindah, kemudian di akar pangkat N, kemudian I-nya dipindah ke kiri, lalu angka-angkanya dimasukkan, hasilnya sama 20,5%. Hasil yang sama seperti ini bisa juga kalau kita pakai Excel, kita hitung pakai formula secara manual, jadi ini dimasukkan di formulanya Excel, atau memakai function yang ada di Excel. Nanti pada kenyataannya waktu kita membahas evaluasi proyek, laporan evaluasi proyek, seringkali yang kita lihat tidak sesederhana contoh-contoh di atas tadi, tapi gabungan, mixed, ya. Misalnya tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, ada tahun ini macam-macam hal, ya. Angkanya beda-beda, sehingga harus menghitung diskon faktornya sendiri-sendiri, baru tahu present value-nya. Ya, nah ini nanti akan ada latihan secara khusus pada session-session yang berikutnya untuk hal semacam ini. Slide-slide setelah halaman ini itu isinya semua latihan, evaluasi pemahaman menggunakan Excel. Ya, semuanya menggunakan Excel. Isinya adalah contoh-contoh latihan terhadap tadi 6 konversi di atas tadi. Ya, 6 konversi yang sudah kita bicarakan rumus di atas tadi, ada latihannya di halaman berikutnya, silahkan dikerjakan, diisi sel yang warnanya semacam ini. Apa ya ini ya? Ini coklat agak kejingga pink ya. Ya, inilah pokoknya yang selnya warna ini nanti bisa dicari hasilnya berapa untuk latihan.